Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa yuwaffis sabirina ajrahum bi khairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Segalanya hanyalah milik Allah semata. Karena berkat nikmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Dijauhkan dari segala balak bencana, wabah, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dan juga tidak kalah pentingnya, yaitu kita masih memegang erat nikmat iman dan Islam. Karena tanpa kedua nikmat ini, segala yang kita lakukan di hadapan Allah tidak akan bernilai. Dan perlu kita semua ketahui bahwa kedua nikmat ini tidak diberikan kepada semua orang. Oleh karenanya, sebagai seorang hamba yang beriman, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menanamkan di dalam hati kita kedua nikmat tersebut. Dan Allah juga menginginkan kita menjadi seorang manusia yang baik. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, beliau menyebutkan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan dipahamkan tentang perkara agama. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangannya lah kita masih bisa merasakan manisnya Islam yang masih bisa kita perjuangkan hingga hari ini, menit ini, dan detik ini. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Sudah 1 tahun lebih kita semua diuji oleh Allah dengan wabah COVID-19. Tidak hanya menyerang individu, akan tetapi seluruh masyarakat di dunia ini. Baik yang hidup di desa maupun di kota, di Indonesia ataupun di Korea, kecil maupun tua, kaya maupun miskin, muslim maupun non-muslim. Di tengah merebaknya virus ini di masyarakat kita khususnya, dan di masyarakat dunia pada umumnya, pasti ada pihak yang bertentangan dalam bersikap. Salah satu pihak berlebihan dalam mengantisipasi sehingga menimbulkan kepanikan. Sedangkan salah satu pihak lainnya berlebihan dalam meremehkan sehingga menimbulkan bahaya yang lain. Terkait tindakan kepanikan ini akan menimbulkan kerugian sehingga layak untuk dihindari. Sedangkan terkait tindakan meremehkan bukan hanya potensi kerugian yang datang, akan tetapi sampai potensi kematian. Namun demikian, beberapa orang menunjukkan keberaniannya di muka publik bahwa mereka tidak takut akan virus apapun. Dari segi akidah, pernyataan ini adalah benar. Sebab tidak ada yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Inna Rasulullah SAW qala, La adwa wa la safara wa la hamata. Faqal a'rabiyun, Ya Rasulullah, fama balu ibili takunu fi ramli, ka'annahat diba'u fayatil bahirul ajrab, fayakulu bainaha fayujribuha. Faqal, faman a'dal awal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada adwa atau bencana dan penyakit muncul di luar kehendak, takdir dan kontrol Allah. Dan tidak ada pula sofar atau menjadikan bulan sofar menjadi bulan yang haram atau keramat. Dan tidak ada pula hammam atau reinkarnasi ruh manusia yang telah meninggal menitis kepada hewan. Lalu seorang Arab Badui berkata, Wahai Rasulullah, lantas bagaimana dengan unta yang ada di padang pasir, seakan-akan mereka bersih bagai gerombolan kijang. Kemudian datang kepada mereka unta yang berkudis, sehingga ia bercampur baur dan menularinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menulari? Yang pertama. Sebagai generasi muslim, ahlus sunnah wal jamaah, kita harus memantapkan dalam hati kita bahwa hanya Allah yang menentukan sakit dan tidaknya seseorang seperti di hadis tersebut. Pengamalan hadis ini adalah jangan sampai diyakini bahwa ada balak bencana atau penyakit yang muncul di luar takdir dan kontrol Allah. Pemahaman ini harus kita balut dengan kelembutan hati dalam bersikap dalam menghadapi situasi ini. Kita pahamkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi ini.
kita utamakan keselamatan halayak ramai. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pandemi ini juga bukanlah penghalang bagi kita generasi muslim untuk terus menebarkan virus kedamaian ajaran agama kita. Sebagaimana yang sering digaungkan oleh para mubaligh dan para ulama, bahwa agama kita ini adalah agama yang penuh kedamaian dan membawa kebaikan di mana saja dan kapan saja. Kita tidak diajarkan untuk berbuat merusak, apalagi berbuat tanpa batas, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan baik di masyarakat muslim maupun non-muslim. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita mengenai keindahan Islam. Di antaranya ketika beliau mulai mendapatkan banyak sahabat yang dahulu membenci bahkan menghardi Islam. Akan tetapi sekarang mereka menjadi sahabat, bahkan menjadi khalifah menggantikan baginda Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dari firman di atas telah kita ketahui bersama bahwa adanya nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Di dunia yang penuh perpecahan ini, hendaknya kita memutuskan satu jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti beliau akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagaimana sikap kita menghadapi perpecahan. Sebagaimana yang tengah hangat dibicarakan oleh dunia internasional, yaitu dengan adanya sekelompok pemberontak Islam yang mengatasnamakan ISIS, Islamic Solidarity Iraq and Suriah, yang mengindikasikan kata jihad yang di dalamnya menyerang berbagai negara dengan bertubi-tubi. Lalu, bagaimana sikap kita dengan saudara minoritas muslim Myanmar Rohingya yang saat ini terlontang-lantung dalam jurang orang-orang kafir? Astagfirullahaladzim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Lalu, bagaimana mungkin para teroris, para Zionis ISIS mengatasnamakan jihad? Bukan dengan demikian cara untuk berdamai, berdalih berdakwah, namun melalui kekerasan. Kita punya kewajiban utama dengan menjaga hubungan baik dengan Allah. Akan tetapi, juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minanas. Kalau kita pahami betul hal itu, bukan mustahil kalau kita akan selalu hidup rukun dan damai di dunia ini, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik secara material maupun imaterial. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Rahmat artinya adalah kelembutan, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan sebagai kasih sayang. Jadi, diutusnya Nabi SAW adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia agar tidak terjadi perpecahan di dalam dunia Islam. Kita tanamkan akidah Islamiyah sesuai tuntunan Rasulullah ke dalam nurani kita bersama. Dengan begitu, akan dapat dibawa saudara kita sesama muslim dan akan membawa kedamaian, serta tidak menutup kemungkinan bahwa Islam adalah pemimpin dunia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan atas segala kesalahan karena saya hanyalah manusia biasa dan lebihnya saya semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila John F. Kennedy, seorang tokoh dunia, mengatakan, "What can we give for our country? Don't think what can we get for our country." Saya hanya dapat berpesan sepatah kata demi kemajuan Islam di masa depan. Saya Wildan Jawahir berpesan, "What can we give for our religion? Don't think what can we get for our religion." Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.